Halo, salam sehat dan semangat. Kembali bertemu dengan Bu Ratna untuk melakukan pembahasan penilaian harian tema 1 Hidup Rukun, subtema 1 Hidup Rukun di Rumah. Perhatikan pembahasannya, semoga berguna untuk anak-anak semua. Baiklah, kita mulai saja dengan mata pelajaran PPKN KD 3.1. Soal yang pertama. Pancasila adalah titik, titik, titik. A. Lambang negara. B. Dasar negara. C. Semboyan negara. Mana jawaban yang betul? Ya, kita bisa mengingatnya dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Salah satu syairnya berbunyi demikian. Pancasila dasar negara. Jadi, Pancasila adalah ya. Jawaban yang tepat adalah B, dasar negara. Soal nomor 2. Simbol sila pertama Pancasila adalah A. Gambar bintang emas. B. Gambar rantai emas. C. Gambar padi dan kapas. Tentu anak-anak sudah hafal, karena Bu Ratna sudah mengajarkan lagu tentang simbol-simbol Pancasila ini. Masih ingat bukan? Ya, Pancasila ada 5 rupa-rupa simbolnya. Marilah kita ingat dengan lagu gembira. Bintang mas sila 1, rantai mas sila 2, pohon beringin ketiga, kepala banteng keempat, lalu sila kelima, padi kapas simbolnya. Mari kita ulangi sampai ingat semua. Jadi, simbol sila pertama tadi apa? Ya, bintang mas sila 1. Ya, berarti jawabannya adalah A, bintang mas. Soal nomor 3. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila. A. Kerja bakti membersihkan rumah. B. Membantu adik merapikan mainan. C. Berdoa sebelum makan. Yang mana jawabannya? Ya, untuk pengamalan sila pertama, yang harus kita ingat adalah kaitannya dengan ketuhanan, ibadah, berdoa, dan bersyukur. Jadi, yang sesuai adalah jawaban C, berdoa sebelum makan. Nomor 4. Simbol sila kedua Pancasila adalah A. Rantai emas, B. Bintang emas, C. Pohon beringin. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, berarti simbol sila kedua Pancasila adalah rantai emas. Jawaban yang A. Betul sekali. Soal nomor 5. Membantu ibu mencuci piring merupakan pengamalan Pancasila, sila titik titik titik. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga. Tadi, pada pembahasan soal nomor 3, Bu Ratna sudah menjelaskan mengenai pengamalan sila pertama yang berkaitan dengan ketuhanan, ibadah, berdoa, bersyukur. Bagaimana pengamalan sila kedua? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berkaitan dengan membantu orang lain, menolong, menemani, menghibur orang yang susah hati. Sedangkan sila ketiga berkaitan dengan persatuan, kekeluargaan, keakraban, kerukunan, dan kerjasama. Jadi, membantu ibu mencuci piring lebih sesuai dengan pengamalan Pancasila sila yang ke
2. Betul. Jadi jawabannya adalah B, sila kedua. Soal nomor 6. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah titik, titik, titik. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. Gampang sekali ya, anak-anak setiap hari Senin sudah menghafalkannya, mengucapkannya pada waktu upacara bendera. Sila ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 7. Simbol sila keempat Pancasila adalah A. Rantai emas. B. Pohon beringin. C. Kepala banteng. Mana jawaban yang tepat? Kita bisa mengingat kembali lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Ya, untuk sila keempat, kita ingat syairnya. Kepala banteng keempat. Ya, berarti sila keempat simbolnya adalah kepala banteng. Jawabannya C. Soal nomor 8. Contoh pengamalan Pancasila sila keempat dalam keluarga adalah titik, titik, titik. A. Musyawarah menentukan tujuan wisata. B. Berdoa dan bersyukur atas rezeki. C. Senang bekerja keras. Untuk pengamalan Pancasila sila keempat berkaitan dengan musyawarah, diskusi, kebebasan berpendapat, pemungutan suara, pemilu, dan lain sebagainya. Jadi, jawaban yang paling sesuai adalah A. Musyawarah menentukan tujuan wisata. Sedangkan jawaban yang B, berdoa dan bersyukur, tentu saja sesuai pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana dengan jawaban yang C, senang bekerja keras? Senang bekerja keras merupakan pengamalan sila kelima. Seperti juga hidup hemat, suka menabung, tidak boros, tidak suka bermewah-mewah, menghargai hasil karya orang lain. Jadi, untuk nomor 8, jawaban yang tepat adalah A. Musyawarah menentukan tujuan wisata. Soal nomor 9. Simbol sila kelima Pancasila adalah titik, titik, titik. A. Rantai emas. B. Padi dan kapas. C. Bintang emas. Sepertinya anak-anak sudah hafal ya, karena kita tadi sudah mengulang-ulang lagu mengenai simbol Pancasila. Ya, simbol sila kelima Pancasila adalah B. Padi dan kapas. Soal nomor 10. Bunyi sila kelima Pancasila adalah titik, titik, titik. A. Kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Ketuhanan yang Maha Esa. C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah sekali ya. Tentu anak-anak sudah hafal bunyi sila 1 hingga kelima. Coba kita lihat jawaban A. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah bunyi sila kedua. B. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan bunyi sila pertama. Jadi, jawaban untuk soal nomor 10 yang paling tepat adalah C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal bahasa Indonesia KD 3.1. Soal nomor 1. Lirik lagu Peramah dan Sopan yang memiliki arti sama dengan ungkapan cepat kaki ringan tangan adalah titik, titik, titik. A. Sombong. B. Rajin bekerja. C. Peramah dan sopan. Ungkapan cepat kaki ringan tangan artinya adalah rajin bekerja. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 2. Pak Anton baru saja kehilangan barang-barang dagangannya. Beliau juga kena tipu.
Usahanya merugi ratusan juta rupiah. Akhirnya beliau gulung tikar. Makna ungkapan dalam teks di atas adalah titik, titik, titik. A. Bangkrut. B. Marah. C. Suka memberi. Coba kita cari dulu ungkapan apa yang ada di dalam teks tadi. Ya, di situ kita bisa menemukan ungkapan gulung tikar. Apa makna gulung tikar? Ungkapan gulung tikar bermakna bangkrut. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 3. Dewi gemar membaca. Buku, majalah, koran, dan komik dibacanya semua. Sampai-sampai ia dijuluki titik, titik, titik. A. Anak emas. B. Kutu buku. C. Buah hati. Ya, kalau ada anak atau orang yang gemar membaca, biasanya mereka dijuluki. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Kutu buku, yang artinya orang yang gemar membaca buku. Soal nomor 4. Sebelum pulang dari Bali, tak lupa ayah pergi ke toko yang menjual macam-macam patung, kaos, dan kain. Ayah ingin membelikan barang-barang itu untukku, adik, dan ibu sebagai titik, titik, titik. A. Buah hati. B. Buah tangan. C. Panjang tangan. Mana ungkapan yang sesuai untuk menyebutkan barang-barang yang dibawa ayah untuk aku, adik, dan ibu? Ya, barang-barang itu disebut oleh-oleh. Karenanya ungkapan yang sesuai adalah B. Buah tangan. Soal nomor 5. Pasar itu habis dilalap si jago merah. Yang dimaksud dengan si jago merah adalah titik, titik, titik. A. Air. B. Tanah. C. Api. Si jago merah adalah ungkapan yang bermakna api. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal matematika KD 3.1. Soal yang pertama. 587. Lambang bilangan yang tepat untuk pernyataan di atas adalah titik, titik, titik. Apakah yang A, B, atau yang C? Coba kita lihat yang A. 578. Tidak sesuai ya. Yang B, 587. Sesuai. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 2. Pada soal nomor 2 terdapat angka 4, 3, 6. Lambang bilangan di atas dibaca titik, titik, titik. A. 436. B. 463. C. 436. Mana yang betul? Ya, angka 436 membentuk lambang bilangan yang bila dibaca akan berbunyi 436. Jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Perhatikan gambar. Di situ kita melihat gambar kubus satuan. Ada 3 kelompok di situ. Pertanyaannya, banyaknya kubus di atas adalah titik, titik, titik. A. 277. B. 722. C. 267. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, cara mengerjakannya adalah kita menghitung kelompok per kelompok.
Untuk kubus ratusan terdapat 2 kelompok kubus. Berarti nilainya 200. Untuk kubus yang kelompok puluhan terdapat, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok. Berarti nilainya 70. Sedangkan pada kubus yang bernilai satuan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buah kubus bernilai satuan. Jadi nilainya adalah 7. 200 ditambah 70 ditambah 7. Hasilnya 277. Jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Nilai tempat ratusan pada bilangan yang terbentuk atas 3 angka 6, 0, 2 ditempati oleh angka titik-titik titik. A. 6, B. 0, C. 2. Bilangan yang terbentuk dari angka 6, 0, dan 2 dibaca 602. Berarti angka 6 menempati nilai tempat ratusan. Angka 0 menempati nilai tempat puluhan. Sedangkan angka yang paling belakang yaitu angka 2 menempati nilai tempat satuan. Jadi jawaban nomor 4 adalah A, angka 6. Karena angka 6 lah yang menempati nilai tempat ratusan. Soal nomor 5. Pada bilangan 713, angka 1 bernilai titik-titik-titik. A. 100, B. 10, C. 1. Coba kita perhatikan bilangan 713. Angka 7 yang terletak paling depan adalah ratusan. Angka 1 yang terletak di tengah adalah puluhan. Sedangkan angka 3 merupakan satuan. Jadi angka 1 menempati nilai tempat puluhan. Karena itu angka 1 bernilai 10. Jawaban yang tepat adalah B. Soal SPDP KD 3.2. Untuk soal SPDP, Bu Ratna menyediakan sebuah cuplikan syair lagu yang sudah Bu Ratna beri tanda atau simbol-simbol tertentu seperti yang terlihat pada layar. Syair lagunya adalah bukannya congkak, bukannya sombong. Ya, mari kita masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Lagu di atas berjudul titik-titik-titik. A. Peramah dan sopan. B. Ruri abangku. C. Garuda Pancasila. Mana yang tepat? Coba kita ingat kembali. Syair lagunya adalah bukannya congkak, bukannya sombong. Mari kita nyanyikan bersama. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Ya, judul lagunya ternyata adalah peramah dan sopan. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Lagu di atas diciptakan oleh titik-titik-titik. A. A.T. Mahmud. B. Pak Dal. C. Ibu Sud. Lagu Peramah dan Sopan diciptakan oleh Pak Dal. Jadi jawabannya adalah B.
Soal nomor 3. Makna tanda titik tebal pada lagu di atas adalah titik titik titik. A. Tekanan kuat. B. Bunyi panjang. C. Bunyi pendek. Seperti yang telah Bu Ratna jelaskan pada pembelajaran yang lalu, makna tanda titik tebal pada lagu adalah bunyi pendek. Betul sekali. Jadi jawabannya yang betul adalah C. Soal nomor 4. Makna tanda garis panjang pada lagu di atas adalah titik titik titik. A. Bunyi panjang. B. Bunyi pendek. C. Tekanan lemah. Tanda garis panjang merupakan kebalikan dari tanda titik tebal yang sudah kita bahas pada soal nomor 3 tadi. Tanda titik tebal tadi bermakna bunyi pendek. Jadi, tanda garis panjang bermakna bunyi panjang. Jadi, jawaban soal nomor 4 adalah A. Bunyi panjang. Soal nomor 5. Makna tanda dua garis dan kata yang dicetak tebal pada lagu di atas adalah titik titik titik. A. Tekanan kuat. B. Tekanan lemah. C. Bunyi panjang. Tanda garis dua atau dua garis dan kata yang dicetak tebal pada lagu di atas adalah tekanan yang kuat. Artinya, syair yang bertanda dua garis harus dinyanyikan dengan hentakan, tekanan yang lebih kuat daripada syair yang tidak bertanda dua garis. Jadi jawaban soal nomor 5 adalah A. Tekanan kuat. Nah anak-anak, demikian tadi pembahasan soal penilaian harian tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Semoga pembahasan tadi berguna untuk anak-anak semua. Akhir kata, salam sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.